Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rintigar Pratama dari kelas 11 IPS 1 ingin menjelaskan masalah-masalah pembangunan dan cara mengatasinya. Salah satu masalah pembangunan ekonomi adalah pengangguran. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran produktivitas terganggu dan kurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya seperti pencurian dan lain sebagainya. Ada berbagai cara dalam mengatasi permasalahan pengangguran, yaitu 1. Peningkatan mobilitas tenaga kerja dan modal. 2. Penyediaan informasi tentang kebutuhan tenaga kerja. 3. Program pendidikan dan pelatihan kerja. 4. Menggalakkan program transmigrasi. 5. Meningkatkan dan mendorong kewirausahaan. 6. Mengintensifkan program keluarga berencana. 7. Menekan impor dan memperbanyak ekspor. 2. Masalah keterbelakangan. Jika dilihat dari segi penguasaan teknologi, Indonesia masih dikategorikan sebagai negara berkembang. Ciri lain negara berkembang adalah rendahnya tingkat pendapatan dan pemerataannya rendah dan rendahnya tingkat kemajuan dan pelayanan kesehatan kurang terpelihara fasilitas umumnya. Rendahnya tingkat disiplin masyarakat, rendahnya tingkat keterampilan penduduk dan rendahnya pendidikan formal. Lalu kurangnya modal dan rendahnya produktivitas tenaga kerja serta lemahnya tingkat manajemen usaha. Beberapa cara mengatasi keterbelakangan yaitu meningkatkan kualitas SDM, 2. Melakukan pertukaran tenaga ahli, 3. Melakukan transfer teknologi dari negara yang maju. Lalu permasalahan lainnya adalah tingkat pendapatan yang rendah. Dengan pendapatan per kapita yang masih rendah, berakibat penduduk tidak mampu memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya, sehingga sulit mencapai manusia yang sejahtera. Pendapatan per kapita yang rendah juga berakibat kemampuan membeli atau daya beli masyarakat rendah, sehingga hasil industri disesuaikan jenis dan harganya. Bila industri terlalu mahal, tidak akan terbeli oleh masyarakat. Hal ini akan mengakibatkan industri sulit berkembang dan mutu hasil industri sulit ditingkatkan. Penduduk yang mempunyai pendapatan per kapita rendah juga mengakibatkan kemampuan menabung menjadi rendah. Bila kemampuan menabung rendah, pembentukan modal menjadi lambat sehingga jalannya pembangunan menjadi tidak lancar. Ada berbagai cara mengatasi tingkat pendapatan rendah, yaitu 1. Meningkatkan pengolahan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada. 2. Meningkatkan kemampuan bidang teknologi agar mampu mengelola sendiri sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia. 3. Memperkecil pertambahan penduduk, diantaranya penggalakan program KB dan peningkatan pendidikan. 4. Memperbanyak hasil produksi, baik produksi pertanian, pertambangan, perindustrian, dan perdagangan maupun hasil fasilitas jasa pelayanan. Memperluas lapangan kerja agar jumlah pengangguran tiap tahun selalu berkurang. Lalu masalah lainnya adalah masalah kekurangan modal. Masalah kekurangan modal ini disebabkan karena tingkat pendapatan masyarakat yang rendah, yang menyebabkan tabungan dan tingkat pembentukan modal menjadi rendah. Pendapatan yang rendah juga menyebabkan kemampuan investasi rendah yang menyebabkan modal dan produktivitas rendah. Beberapa cara dalam mengatasi kekurangan modal yaitu meningkatkan kualitas SDM dan peningkatan investasi menjadi lebih produktif. Lalu masalah lainnya adalah inflasi. Proses naiknya harga-harga secara umum dan berlangsung secara terus-menerus dan biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adalah konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihannya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi bahkan spekulasi dan adanya ketidaklancaran dalam proses distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi merupakan proses penurunan mata uang secara terus-menerus. Beberapa cara dalam mengatasi inflasi adalah menjaga keserasian antara laju penambahan uang beredar dengan laju pertumbuhan barang dan jasa. 2. Politik diskonto dan bunga pinjaman. 3. Menjaga kestabilan nilai tukar mata uang. 4. Melakukan intervensi pasar. Lalu
ada lagi masalah kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses pendidikan, akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subjektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Ada berbagai cara dalam mengatasi kemiskinan, yaitu menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja sehingga pengangguran penyebab kemiskinan bisa berkurang. 2. Mendirikan BLK, Balai Latihan Kerja, bagi orang yang mampu sehingga memiliki bekal yang cukup untuk maju di dunia usaha. Memimpin subsidi bagi orang yang mampu seperti BLT, bantuan langsung tunai, subsidi BBM, dan pengobatan gratis bagi orang yang tidak mampu. Menarik minat pengangguran dengan menaikkan upah minimum sehingga mereka berhasrat untuk bekerja. Lalu yang kelima adalah memberikan subsidi pada kebutuhan pokok manusia sehingga setiap masyarakat bisa menikmati makanan yang berkualitas. Hal ini berdampak pada meningkatnya angka kesehatan masyarakat. Lalu masalah lainnya adalah masalah kependudukan. Masalah kependudukan di Indonesia yaitu jumlah penduduk yang sangat besar, laju pertumbuhan penduduk yang pesat, komposisi penduduk menurut umur yang tidak menguntungkan, penyebaran penduduk yang tidak merata, arus urbanisasi yang relatif tinggi. Beberapa cara dalam mengatasi masalah kependudukan yaitu mengendalikan tingkat kelahiran dengan program KB juga. 2. Menurunkan tingkat kematian ibu dan anak melalui program peningkatan gizi anak. 3. Mengadakan transmigrasi lokal maupun nasional sebagai penyebaran produk. 4. Menyelenggarakan proyek-proyek di daerah serta proyek padat karya. Sekian dari saya telah menjelaskan berbagai masalah pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya. Selebihnya itulah pokoknya. Semoga tidak ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.